wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, dulu nama saya Ide Bagus Lingga. Hari ini saya mencoba untuk memberikan suatu sedikit penjelasan atau suatu pemahaman tentang Waidia. Kalau dalam konsep uh, Bali Nusantara itu namanya bisa dianggap sebagai pengusade. Kalau dari pengusade kita semua sudah paham tentang makna pengusade. Nah, bagaimana konsepnya ini ketika disebut sebagai Paidia. Nah, untuk mulainya Paidia ini berasal dari kata Sanskrit Vaidya yang bisa disebut sebagai dokter atau tabib tradisional yang handal dalam pengobatan Ayurveda. Nah, dalam konsep di sini Vaidya itu adalah seorang dokter atau tabib yang memahami tentang bagaimana Ayurveda tersebut. Istilah tersebut biasanya umum digunakan di India bagi orang yang menerapkan Ayurveda. Nah, bagi senior, bagi para praktisi yang sudah memahami tentang Ayurveda secara mendalam dan kemudian paham betul tentang Ayurveda itu sendiri dan bagaimana mengimplementasikannya, itu disebut sebagai Wadya Raja. Itu sebagai tanda kehormatan bagi seorang Waidya yang memang sudah memiliki pengetahuan yang lengkap. Nah, pengetahuan itu disebut dengan prana acarya. Beberapa keluarga kerajaan India memiliki seorang Waidya pribadi yang disebut Raja Waidya, yaitu tabib milik raja-raja tersebut. Nah, teks-teks yang ada di India itu dikatakan sebagai prana acarya. Nah, kalau di Bali itu kita sebagai pengusade kita mengetahui tentang lontar-lontar pengusade. Lontar-lontar utama pengusade itu ada yang dari Usade Tarupramana, ada, kemudian ada usade pengobatan lain, ada usade budu mungkin, kemudian ada yang paling utama itu ada Pudu Kecapi sebagai juga konsep etika dan susila dari seorang pengusade itu, dan ada juga yang lainnya seperti usade buh itu juga ada, usade yang lain juga ada warigo juga memiliki usade. Kemudian tabib itu dikenal sebagai seorang yang bergelar memiliki sebuah profesi ya, yang memiliki pengetahuan pengobatan secara tradisional di bidang kesehatan, dan biasanya dikatakan di sini memanfaatkan tanaman obat kondisi dengan namanya taruh pramana, kemudian juga melakukan dengan kekuatan sugesti. Nah, kekuatan sugesti ini maksudnya bagaimana mengaruhi jiwa dari seorang itu untuk bisa lebih sehat. Biasanya dalam praktek-praktek yang ada di sini di Bali itu mungkin juga bagaimana menganalisa dengan prana atau mungkin hipnoterapi atau juga memahami tentang cakra-cakranya dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk sebagai sarana untuk menyalurkan sugesti sekaligus juga energi-energi spiritualitas yang bisa membuat dirinya lebih kuat dan bisa melawan penyakit tersebut. Kemudian ada suatu pergeseran tertentu ya sekarang, dan mungkin bisa dikatakan pengobatan modern saat ini menjadi suatu hal yang lumrah, karena mungkin dari segi sains atau dari segi pengetahuan itu sudah ditemukan berbagai makna. Kalau misalnya sekarang anggaplah sudah itu kita mungkin tidak mengetahui tentang makna dari bakteri yang mungkin kita dikenal selain sekarang ada
Oh, ada mikroskop kita bisa melihat bakteri sebagai sumber penyakit. Lalu ada pengetahuan-pengetahuan lain mungkin misalkan virus. Di zaman dahulu kala, maksudnya dari lontar-lontar itu, sepertinya hal itu disebut sebagai titik keseimbangan antara panas, dingin, atau juga di antara di Melade, atau mungkin di Waidia itu ada Fata Pita Kappa. Kemudian juga ada konsep yin dan yang, ada mungkin nanti di akupunktur itu ada namanya meridiannya. Ya, kalau di Bali itu mungkin dari Waidia Bali itu ada tentang konsep aksara atau bijaksana di dalam diri. Nah, di suatu waktu sains itu pun terkadang memiliki suatu efek-efek tertentu yang kadang juga dilupakan, yaitu bagaimana membuat jiwa itu lebih baik, jiwa itu lebih nyaman untuk bisa obat itu masuk menjadi lebih. Karena kadang-kadang secara behavioral atau mungkin secara habitnya kita melakukan suatu penyakit yang datang dari habitnya kita. Jadi dengan itu kita mengetahui apa habit buruknya kita. Nah, dengan itu bisa juga untuk mengendalikan atau merubah kognitifnya kita, pikiran kita untuk bisa lebih kuat menghadapi penyakit yang ada. Nah, dari habit itu bisa dikurangi, dan akhirnya bisa lebih sehat di depan. Ada sisi wellness-nya, ada sisi kesehatan dari konsep usada itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada sumber-sumber terkait ya dari Waidia ini, disebutkan di dalam Samhita kitab Ayurveda dijabarkan dengan detail mengenai asal-muasal pengetahuan Ayurveda serta perkembangannya. Ayurveda itu dimulai dari Caturveda, ya kitab tertua dari Hindu dikatakan ada Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda. Dari keempat Weda itu Ayurveda disebut Upoveda dari Atharvaveda. Jadi penjelasan dari Atharvaveda sendiri. Nah, di dalam salah satu kitab Ayurveda Astanga Reda ya dijelaskan bahwa Brahma semerta ayu Vedam Prajapatim Ajai Krahat. So awisnau tau sahasram. So atriputra kadimamunim. Te agni vasidam sate. Tu pratap tatrani tenire. Nah, disebutkan adalah Brahma mengingat Ayurveda mengajarkan kepada Prajapati. Dia Prajapati kemudian mengajarkan kepada si kembar Aswin, kemudian mengajarkan kepada Sahasrara atau Batara Indra, kemudian mengajarkan kepada anaknya Atri, lalu diajarkan lagi kepada Agnis Pesa dan lainnya, dan kemudian menulis risalah atau buku masing-masing. Nah, maksudnya ini adalah istilahnya dari mana ilmu itu atau Ayurveda itu berasal. Seperti ditunjukkan di sini ada dari Brahma, kemudian ada Prajapati, kemudian ada Aswin. Nanti ada cerita tentang Aswin itu sendiri. Nah, sumber-sumber terkait juga ada tentang pengetahuan Ayurveda disebutkan sebagai berikut. Ketika penyakit-penyakit mulai ganggu kehidupan manusia, orang-orang bijak di seluruh dunia berkumpul di lereng Himalaya dan menjelaskan bahwa belajar pengetahuan Ayurveda dari Dewa Indra membawanya ke dia memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Nah, dikatakan itu adalah si Bharadwaja, salah satu pertemuan mau melakukan tugas ini, dari si Bharadwaja. Lalu selanjutnya ada Krishna Atreya, juga dikenal sebagai Punarwasu Atreya dari Raja Siddhartha, mengajarkan pengetahuan kepada enam muridnya, Anivesa, Bela, Jatukarna, Parasara, Harita, dan Sarparani, dan kemudian itu juga menciptakan konsep dari Ayurveda itu sendiri. Itu sumber-sumber. Selanjutnya ada resi-resi yang ada dalam pertemuan. Itu ada nama-nama bijak yang dikatakan sebagai sumber dari Ayurveda sendiri. Ada Angiras, Jamadagni, Vasista, Kasyapa, Brigu, Atreya, Gautama, Santya, Pulasya, Narada, Asita, Agastya, Wamadewa, Makandeya, Aprasya, Pariksi, Suatreya, Baraja, dan sebagainya. Dan terlihat sini ada Maitreya, Sakuneya. Nah, kemudian juga Himalaya dikatakan sebagai tempat itu diskusi. Kemudian membahas juga di Krishna Atreya Kaya Cikita, itu pengobatan secara umum.
Nah, kemudian ada lagi setelah abad 4 Masehi, Dewabala pada abad 4 ke 4 Masehi juga menciptakan juga konsep dari Ayurveda itu sendiri. Nah, ini ada lagi kisah dari konsep dari Waidya itu, Ayurveda itu. Susruta Samhita disebutkan tentang bagaimana asal mula Ayurveda. Nah, ini ada Aupadenawa, Waitarana, Aurobawa, Pausa, Kalawanta, Karyawiyago, Uraksita, Susruta dan lainnya itu menyampaikan kesedihan kenapa umat manusia itu menderita dan berbagai banyak penyakit. Kemudian memohon kepada Raja Kasi agar mengajarkan Ayurveda untuk kepentingan seluruh manusia. Nah, kemudian mereka menghadap menjadi murid dari Diwodasa yang dikenal sebagai inkarnasi Dawantari. Dawantari itu dewa yang juga dikatakan sebagai simbol dari Ayurveda itu sendiri. Ya. Kemudian, ini pentingnya disebutkan bahwa Ayurveda merupakan cabang dari Atharvaveda dan bahkan ada sebelum menciptakan makhluk hidup. Nah, dalam ada juga Salya Tantra, Salakya Tantra, oftalmologi, otorinolaringologi dan sebagainya. Ada Kaya Ciksita Tantra, ilmu dalam, Buta Widya Demonologi, Kamurabata Tantra pediatrik, ada racun, toksiologi, ada Rasayana Tantra peremajaan dan Pajra Karana Tantra dirikasi. Nah, itu konsep-konsep Ayurveda. Kemudian ada lagi Susruta Samhita bab 1667. Dewa Brahma pertama kali mengajarkan ini kepada Prajapati, kemudian kembar Aswin mempelajari dari Prajapati, Indra mempelajari dari Aswin, lalu Dawantari, aku ada Dawantari mempelajari dari Indra, karena aku berikan pada siapapun yang menginginkannya. Nah, kemudian juga Dawantari dikatakan bahwa sebagai adidewa. Saya disebutkan aham hi Dawantari devo jara juga maraton amaranam salayanam angarai paratu pertam prapto asmigam ipo padestum. Itu di ayat 21 Susruta Samhita. Dikatakan saya Dawantari, saya sang adidewa dewa yang utama yang menyembuhkan para dewa dari penuaan penyakit-penyakit. Sekarang aku datang ke dunia sebagai reinkarnasi untuk mengantarkan Salya Tantra dan cabang Ayurveda yang lain. Demikian itiasa sejarah atau Ayurveda tentang asal muasal pengetahuan Ayurveda berdasarkan tulis di Brahma Samhita, yaitu Ayurveda yang utama. Oke. Ayurveda datari 3 Ayurveda yang utama. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang Dewa Aswin. Ada disebutkan 2 dewa yang utama yang mungkin bisa dijadikan sebagai sumber-sumber dari India sendiri yang menyatakan sebagai bagian dari pengetahuan Ayurveda itu sendiri. Dikatakan sini ada Dewa Aswin. Aswin yang nama lainnya ada Aswini Kumare, ya Aswinau Nasatil Dasra adalah dewa kembar kepercayaan agama Hindu. Aswin sudah dikenal sebagai dewa pengobatan dan kesehatan. Mereka bergelar dari dokter para dewa. Aswini adalah putra Dewa Surya dan Dewi Saranya. Nah, pada zaman dahulu ini ada kisahnya juga. Ini mungkin baik untuk disimak. Pada zaman dahulu, Pandu itu diikuti oleh seorang resi bersama Risi Kendama yang supaya tidak dapat mempunyai keturunan. Hal ini disebabkan karena Raja Pandu tidak sengaja membunuh Resi Kendama pada saat beliau sedang bersama dengan istrinya. Oleh karena itu Raja Pandu mendapatkan kutukan apabila ia berhubungan badan dengan istrinya, maka ia akan mati. Untuk menebus kesalahan itu, Raja Pandu turun dari tanah mengasingkan diri ke hutan selama bertahun-tahun bersama 2 istrinya, Kunti dan Madri. Nah, kemudian Kunti memiliki anugerah dari Resi Durwasa untuk menyatakan para dewa dari dewa tersebut. Ia diberkati seorang anak, Kunti panggil Dewa Yama, dan dari Dewa Yama itu lahirlah Yudhistira. Dari Dewa Bayu lahirlah Bima, dan dari Dewa Indra lahirlah Pandu. Nah, kemudian Raja Pandu ingin memiliki 2 anak lagi. Pandu kemudian menyuruh Kunti untuk memanggil Dewa Aswin untuk mendapatkan anugerah dari mereka. Nah, Kunti memberikan kesempatan kepada Madri, istri kedua,
Nah, mendapatkan dikaruniai 2 orang kembar, yaitu Nakula Sadewa. Nah, itu disebut sebagai titisan dari Dewa Aswin. Ya, baru. Nah, ini ada kisah lagi di kawin Sudamala, ada sastra Jawa, peninggalkan kerajaan Majapahit sekitar abad 14 sampai 16 ya. Nah, ini disebutkan kutukan yang menimpa Batari Uma dari Sitara Guru akibat durhaka terhadap suaminya. Nah, untuk membebaskan dirinya dari kutukan tersebut, dia harus diruat oleh prabungsu Pandu yang bernama Sahadewa. Dikisahkan Uma berubah menjadi raksasa bersama Batari Durga dan Ran ini karena ia tidak setia pada suaminya. Diusir dan bersama 2 Gandarwa disebut dikutuk, yaitu Kalantaka dan Kalanjaya. Tinggal di kayangan Setri Gandamayu ya. Kemudian hanya bisa kembali ketika diruat oleh putra bungsu Pandawa, yaitu Sadewa. Durga pun pergi menemui Kunti. Sadewa akan mohon agar menyerahkan dirinya. Namun Kunti menolak, sehingga akhirnya ada suatu siasat tertentu dan akhirnya sampailah Sadewa ditangkap dan di suatu pohon diikat Sadewa itu sampai ruatan tiba. Ini sudah malam. Pada waktu yang ditentukan, akhirnya Sadewa diminta untuk meruat. Namun Sadewa menolak karena tidak mampu. Durga pun marah dan mengancam nyawa Sadewa. Kemudian peristiwa itu disaksikan oleh Batara Narada. Kemudian segera melaporkan kepada Batara Guru. Tidak ingin masalah berkelanjutan, akhirnya Batara Guru masuk ke dalam tubuh Sadewa sehingga dirasuki Batara Guru, kemudian bisa menjalankan perintah Batara. Nah, juga menjadi Supat lagi menjadi dari Kumo ya. Nah, kemudian Sadewa pun mendapat julukan baru, yaitu Sudamala, yaitu menghilangkan penyakit atau pembersih kotoran dari kejahatan. Atas petunjuk Batari Durga yang telah kembali menerima, Sadewa pun pergi ke desa Patapan Prangala sebagai putri seorang Benawan yang ada bersama Dewi Endang Perdam. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang pengusaha atau mungkin juga secara filsafat itu dikatakan bahwa memang Batari Durga itu diberikan sesuatu taksu atau kekuatan untuk memberikan suatu penyakit kepada yang lain. Itu konsepnya. Dalam agama atau Hindu itu disebutkan bahwa kita itu memiliki suatu karma-karma buruk. Nah, karma-karma buruk itu yang mungkin berasal dari masa lalu atau mungkin dari habitnya kita atau mungkin dari segi etikanya kita, sebenarnya kita kurang bagus. Di saat itulah Dewi Durga masuk untuk memberikan suatu penyakit, memberikan suatu kesusahan dalam bentuk roga sangsaya. Itu memang taksunya beliau yang diberikan oleh Sang Hyang Pati. Nah, bagaimanakah seorang cara kita untuk istilahnya bisa menetralisir itu? Ya salah satunya memang berbuat kebajikan, berbuat dharma atau berbuat sesuatu yang baik, itu kan, agar menciptakan karma baik. Yang sisi lain adalah kita ketika kita melakukan suatu, ketika kita menderita suatu bentuk lara atau penyakit, ya kita mencoba untuk mencari Sang Sadewa, mencari Sudamala, mencari cara untuk menghilangkan penyakit. Karena pada dasarnya seorang pengusaha itu sudah memiliki suatu wadah-wadah tertentu atau proses-proses tertentu, perjalanan yang membuat mereka mampu memahami di balik sesuatu, di balik fenomena yang ada, baliknya. Termasuk juga bahwa sains pun ada hadir di sini. Nah, dalam konsep pengusaha itu sendiri atau mungkin tabib itu sendiri, bagaimana biar itu sinergi dan memberikan suatu dorongan psikis yang baik pula. Karena lontar-lontar yang lama pun itu memiliki banyak sekali
kegunaan tertentu yang sedianya bisa diungkap lagi di kehidupan yang datang dan kehidupan sekarang. Seperti misalnya secara gampang kelor mungkin, atau mungkin daun pindu mungkin, atau mungkin yang lain. Kalau kalau saya kurang tahu apakah ada riset tentang apa namanya benalu, apa ya istilahnya dia. Sorry, apa kepasilan. Nah, kepasilan itu apa namanya kadang-kadang diungkap sebagai memiliki khasiat-khasiat tertentu. Bisa jadi karena kalau mungkin ada riset-riset tertentu yang itu sangat baik itu dilakukan. Kalau misalkan juga kepasilan ini untuk ini, karena misalnya dikatakan benalu itu kepada kepasilan itu menyerap intisari yang ada di tanaman rimpangnya atau mungkin tanaman asalnya. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin yang lain manggis, ciplukan mungkin yang kecil-kecil itu sangat baik untuk sekarang bisa combine kembali, dimaknai kembali, dicari bagaimana ada yang ada di dalamnya atau mungkin manfaatnya, khasiatnya, sehingga ketika itu ada sisi ketika itu diketahui dari sisi kesehatan itu bisa sangat baik, dan dari sisi ekonomis kita bisa, nah sekarang pun sudah banyak yang melakukan dan saya rasa itu bisa diperbesar lagi. Kita bisa mencari bagaimana mengopaknya atau mungkin bagaimana itu bisa masuk ke dalam ranah yang lebih diketahui dosis-dosis tertentu. Nah itu bisa apa namanya bisa dikembangkan lagi. Dan orang-orang pun secara bisa dibilang secara apa namanya kalau mengutip dari sisi Carl Gustav Jung, psikolog yang mengenalkan psikoanalisa tahun 19 berapa itu 1930 ya. Itu mengatakan bahwa orang modern itu seperti kehilangan sesuatu dari dirinya dia. Seperti kehilangan maknanya dia di dalam suatu kehidupan. Ya kita tahu sendiri kalau orang modern itu bagaimana. Nah kalau kita tidak bisa mengontrolnya, misalnya dari sisi ekonomi atau keinginan yang berlebih kalau dari sisi apa ya saya bilang itu dari sisi psikologi humanistik ada juga keinginan atau kebutuhan. Nah, kebutuhan kalau jadi keinginan itu sangat bisa jadi apa ya istilahnya rajas ya, atau mungkin terlalu banyak itu bisa menjadi suatu kesakitan sendiri atau suatu habit yang kurang baik bagi diri kita. Nah seperti itu. Nah Carl Gustav Jung ini bilang memang ada kecenderungan kehilangan jati dirinya, kehilangan jiwanya, kehilangan pemaknaannya. Nah dari situlah seorang Waidia atau mungkin seorang pengusaha bisa mengisi dirinya dia, bisa mengisi apa yang dalam dirinya dia untuk lebih seorang Waidia atau mungkin juga seorang pengusaha sebaiknya mengisi diri juga, mengisi konsep kindness, konsep empati atau simpati dulu dalam dirinya dia. Mungkin kalau dari sisi cakra itu hubungannya dengan apa namanya cakra jantungnya, anahatanya biar besar biar jadi konsep yang empati, simpatinya lebih banyak. Itu dasar dari seorang Waidia utama. Baru kemudian masuk ke asnanya, baru ke sahasrahanya, cakra mahkotanya. Itu yang akan memberikan suatu takdir tersendiri bagi dirinya dia untuk bisa memberikan suatu kesembuhan atau mungkin peningkatan kesehatan bagi sesiapa yang perlu ia bantu.
Seperti itu ya. Paling tidak juga seorang wadia itu perlu tentang pemahaman tentang penyakit yang mungkin ada sekarang. Kalau misalnya bisa dikatakan penyakit yang berada di lontar dahulu itu mungkin agak berbeda namanya dengan yang sekarang. Mungkin yang dulu berakhirnya itu di sakit getih, sakit geriang gitu, mungkin lepra itu seperti itu ya. Ada buh juga. Kemudian ada tujuh atau mungkin yang lain gitu. Saya rasa itu ketika diketahui bagaimana pemahamannya di saat sekarang di bukunya Prof. Nale itu ada sepertinya bagaimana mengkonversi bahasa-bahasanya, bengkak atau seperti itu. Lepra pun mungkin sekarang sudah bisa disembuhkan itu ya, dengan bantuan pengetahuan. Dan sekarang segala konsep modern ini pun sepertinya juga istilahnya punya efek samping sendiri. Ya seperti yang dikatakan tadi tentang kebutuhan manusia. Ada beberapa tingkatan kebutuhan tentang makanan, minuman, aman, kenyamanan, atau mungkin juga kebutuhan tentang harga diri atau kebutuhan yang lain, kebutuhan sampai nanti ke atas sampai aktualisasi diri, mencapai potensi dirinya seorang manusia itu pun terkadang ada menjadi suatu keinginan jadinya berlebih. Nah, berlebih itu menciptakan suatu habit tertentu yang mempengaruhi pola pikir. Nah, pola pikir sekarang juga akan mungkin tidak sesederhana dulu, seperti itu. Namun perlu disadari juga peningkatan pembangunan sekarang atau sains sekarang juga itu sangat baik ya, kita lebih nyaman, itu pun ada efek samping tertentu. Dan pada saat ini sesuai dengan apa yang dikatakan dimaknai oleh psikolog tadi atau Carl Gustav Jung tadi katakan bahwa kehilangan identitas diri. Nah, ada di suatu sisi selain juga seorang pengusaha memiliki kemampuan untuk bagaimana menetralisir katakan suatu energi tertentu, suatu penyakit tertentu, perlu sekali juga kita tahu bahwa bagaimana cara mengisi sisi-sisi yang hilang itu. Bagaimana keinginan itu yang dari konsep humanistik itu bisa dikembalikan menjadi kebutuhannya untuk segini aja, sesuai mungkin dengan itu ya. Nah, lanjut lagi, kemudian sekarang ada Dawantari kan tadi itu ada namanya Aswin. Nah, sekarang ada Dewa Dawantari. Ini disepakati sebagai awatara Wisnu yang muncul di kitab Weda dan Purana, ahli pengobatan Ayurveda. Menurut mitologi, Dawantari merupakan tabib atau dokter yang pertama, salah satu dokter bedah pertama. Melakukan penyembuhan secara alami dengan sempurna telah menemukan obat antiseptik yang berbahan garam dan menyembuhkan penyakit seseorang. Nah, ini Dewa Dawantari pun juga dikatakan sebagai dewa dari Ayurveda itu sendiri. Selain juga Tara Aswin. Nah, kalau dibandingkan di Bali sendiri atau mungkin Nusantara, saya rasa kita juga memiliki tentang konsep-konsep lokal seperti juga Akuningan, gitu. Atau mungkin juga sunan-sunan yang lain seperti Walen, atau mungkin yang lain itu Kanjeng atau mungkin yang itu sangat baik juga untuk dieksplor dan dijadikan suatu makna yang bisa berjalan sesuai dengan pemaknaan yang bisa diterima. Itu ya. Nah, ini kemudian Bapak Ayurveda sebutkan inkarnasi dari Wisnu. Nah, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya sharekan. Ke depan kita bisa lebih dalam lagi tentang usada dan juga bagaimana Waidia itu juga bisa
diperbandingkan dengan Usada itu sendiri. Terima kasih, saya Gus Bungga. Semoga selalu dalam kebahagiaan semesta. Om Santi.